Halo semuanya, balik lagi di channel saya, di channel Cornelius Aprilio. Di video kali ini saya akan membahas tentang buku kisah lainnya. Nah, kenapa sih ini kita akan membahas buku kisah lainnya ini? Karena buku ini tuh menurut saya tuh jadi sebuah gambaran aja sih, karena saya berdasarkan suka ngeband, suka bermain musik, jadinya kayak membuat mencari sebuah inspirasi baru. Eh, Buku kisah lainnya ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Jadi buku ini tuh bekerja sama dengan rekamannya si Bro Ariel, Bro Ariel Noah, yaitu Musika Studio. Nah, penulisnya sendiri itu ada si Ariel Noah yang kita kenal sebagai penyanyi top banget ya, penyanyi top di Indonesia. Habis itu ada Uki sebagai gitarisnya si Ariel, dan Lukman juga sebagai gitarisnya si Ariel, Reza sebagai drumnya Noah, David sebagai posisi keyboard. Nah, buku ini tuh menceritakan tentang perjalanannya, terutama perjalanannya hidupnya si Broril atau bisa dipanggil Ariel. Jadi pada tahun 2010 sampai 2012 itu Bro Ariel itu sedang terpuruknya, masa-masa terpuruknya. Karena apa? Karena dia itu pada tahun 2010 itu tersandang kasus video asusila bersama dengan Luna Maya. Jadinya pada saat di sebuah sel tahanan, dia menceritakan uh, keluh kesahnya, ide-idenya, pendapatnya melalui buku ini. Dan tak hanya itu juga, band Peter Pan itu juga sedang merasa terpuruk juga. Maka dari itu teman-temannya juga membantu dalam pembuatan karya tulisan ini. Begitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ya bukunya kayak gimana. Check it out. Oke, kan bosan lihat-lihat ya, bukunya menarik juga sih dari bukunya. Jadinya saya mau cerita sedikit apa sih video apa sih yang ditulis dari si Broril ini, apa aja sih bukunya, apa aja sih isinya, apa sih pesan dan maknanya. Jadinya buku ini tuh adalah sebuah perjuangan proses untuk mencapai sebuah impian. Jadinya buku ini tuh menggambarkan bagaimana dia berproses, bagaimana dia mencapai sebuah impiannya. Nah, salah satu alasannya bisa terbit buku ini tuh karena pada saat itu, pada tahun 2012 atau 2011 itu, Peter Pan ingin melaunchingkan sebuah album baru. Tapi ternyata ada musibah. Apa tuh musibahnya? Ya itu tadi, si Broril masuk penjara karena kasus. Maka dari itu Peter Pan galau-galaunya nih, kenapa sih di saat kita harus merilis sebuah album, tapi ikon kita utamanya Broril ini malah terseret kasus yang tidak disenangkan gitu loh bagi semua tim. Maka dari itu buku ini bisa dikatakan sebagai mini biografi perjuangan 5 anggota musik Noah dalam meraih perjuangan dan kesuksesan di kancah musik profesional di Indonesia. Buku ini sengaja dihadirkan atas gagasan dan ide dari Direktur Musika Studio. Jadinya ini juga buku ini tuh untuk memancing para fans dari Peter Pan gitu loh, biar bisa mendengarkan karya-karya Ari lagi. Dari situ Musika Studio ini menjadikan sebuah buku ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi anak muda yang ingin berkarya begitu. Uh, Buku ini tuh terbit pada tahun 2012 bulan September.
Nah, diterbitkan tadi sudah dijelaskan adalah Perpustakaan Gramedia Indonesia, Perpustakaan Populer Gramedia. Jadi tebal halamannya itu sebanyak 232 halaman begitu. Kata-kata yang sangat indah di buku ini tuh adalah yang terucap akan lenyap, yang tercatat akan teringat. Jadinya tuh eh, sebuah kata-kata yang ditulis oleh Ariel dan diluapkan oleh Ariel tuh menggambarkan ekspresi dia tuh waktu dia sedang di tahanan. Bahkan dia tuh menjadikan sebuah kasusnya dia tuh menjadi guru terbesarnya dia dan pengalaman untuk bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi kata-kata bijak ini menjadi sebuah dorongan pada Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan David untuk mendapatkan inspirasi dan mencatat segala apa yang terjadi di tahun 2010 sampai 2012. Buku ini juga menceritakan kisah hidup, perjuangan, dan proses 40% dari temannya, si Uki, Lukman, David, dan Reza, serta 60%-nya itu kisahnya Ariel sendiri, begitu. Nah, yang menarik adalah berbagai kisah perjalanan Ariel Noah yang selalu menjadi bahasan dan juga sorotan publik. Bagaimana tentang kisah Ariel Noah pada saat di sel tahanan. Nah, entah itu juga pada saat si Ariel lagi di sel tahanan, dia itu teringat oleh ustadz yang bernama Abu Bakar. Menjadi menjadi sosok biar bisa dirinya lebih baik lagi. Jadinya termotivasi oleh ustadz Abu Bakar itu. Selain itu, bagaimana kisahnya dan jejak kesalahan Ariel di ruang tahanan sempat disampaikan dalam buku perjalanan ini. Tidak hanya itu, bahkan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri saja, Bro Ariel ini masih di sel tahanan. Dan yang hanya datang tuh hanya keluarganya dan teman-teman dekatnya. Keluarganya juga datang pada saat itu, di lebaran kedua. Dan hari-hari pertama itu teman-temannya. Yang menjadi menarik itu tuh perjalanan Ariel karena keberanian dan kejujurannya dalam menghadapi sebuah kelemahan di terhadap dirinya sendiri, yaitu dia tuh bisa melengkapi sebuah kelemahannya dan mengampuni kelemahannya tersendiri. Biasanya kan ini kan jarang ditemukan oleh semua orang yang bisa mengampuni dan melengkapi sebuah kelemahannya yang ada di dalam dirinya sendiri, begitu. Oh iya, buku ini juga sangat menarik ya, nggak cuma tulisan doang tapi masih ada gambar-gambarnya, jadinya tuh menambah nilai minat membaca juga ya, gambar-gambarnya ada gambar banyak sih, ada yang gambar warna juga. Lalu sebentar, nah ini gambar berwarnanya salah satunya, nah ini dia, nah ini gambar berwarnanya tuh, bisa lihat ya. Gambarnya tuh keren banget, jadinya mengilustrasikan pada saat itu, kejadian pada saat itu di tahun tersebut. Dan juga nih, pasti kan kalian kalau sedang baca sebuah buku atau novel atau buku ya yang fiksi lainnya tuh kadang tuh hanya sebuah tulisan doang, gambar-gambarnya hanya hitam putih, tapi ini bisa berwarna gitu. Dan juga buku ini tuh nggak cuma tentang kiasan sementara, melainkan juga sebuah ekspresi dari emosional bagi setiap tim. Bagaimana dalam membangun sebuah band, membangun sebuah musik, membangun sebuah lagu, bahkan bercerita tentang teman-teman, bagaimana kita harus bisa menolong teman-teman kita sendiri pada saat teman-teman kita merasakan susah. Nggak cuma hanya itu aja, bahkan sebuah buku ini juga mengajarkan kita bagaimana tentang kehidupan yang sebenarnya dan bagaimana sih kita bisa menghadapi sebuah masalah. Jadi kelebihan buku ini tuh banyak catatan dan sisi positif, seperti keberanian dalam menghadapi masalah. Jadinya Bro Ariel ini sangat berani sekali dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa melewati masalah-masalah yang ada, begitu. Tak hanya itu juga, kita juga diajarkan dalam buku ini sikap kedewasaan kita dalam menghadapi sebuah masalah. Sikap kita dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah itu juga penting dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita kan nggak tahu juga, bahkan belum tahu bagaimana masalah apa dan serumit apa yang kita hadapi ke depannya nanti. Maka dari itu buku ini tuh sangat referensi banget bagi kalian yang sedang terpuruk-puruknya banget
Jadinya recommended banget sih untuk dibeli kalau kalian sedang ada masalah bersama rekan band, rekan teman yang lainnya, bahkan ada kayak masih belum menemukan inspirasi dalam bermusik seperti itu. Dan itu juga ini itu juga menjalin kerjasama. Kenapa bisa dikatakan menjalin kerjasama? Karena pada saat itu Peter Pan sedang terpuruk-puruknya, dan akhirnya dia bisa bangkit dan menyelesaikan album-album yang harus dirilis pada tahun itu. Nah, kelemahannya itu ini tuh terlalu objektif ya, jadinya sudut pandangnya tuh diambil dari hidup si Ariel dan posisi teman-temannya tuh sebagai pelengkap dalam cerita perjalanannya Ariel. Dan hanya itu, dan juga kelemahannya tuh kenapa sih harus nunggu Ariel buat rilis album, kenapa gitu, padahal kan teman-temannya lain kan udah siap, kenapa nggak harus ngerilis saja gitu, kenapa harus nunggu Ariel begitu. Eh, aku yakin juga bisa sih bahwa nggak cuma Ariel doang dalam pembuatan musik itu. Eh, dan itu juga bagi kelemahannya tuh adalah kurangnya komunikasi sih antara teman-teman lain. Jadinya tuh emang saat itu Peter Pan tuh sedang ya kehilangan arah lah, jadinya itu yang menyebabkan mereka terpecah-pecah. Tapi bagusnya tuh dia bisa kembali lagi dan membuat album sampai sekarang. Nah, tahu gak sih kenapa sekarang bandnya Ariel menjadi Noah? Salah satunya itu dari buku ini juga. uh, Alasannya adalah mengganti nama Peter Pan menjadi Noah itu untuk menimbulkan stigma-stigma semangat baru dari dalam timnya sendiri, tim bandnya sendiri. Supaya apa? Supaya melupakan kejadian masa lalu yang membuat mereka tuh acuh tak acuh gitu loh. Makanya diganti nama Noah supaya timbul semangat baru, inovasi baru, dan referensi yang baru, dan ide yang baru dalam bermusik. Mungkin itu aja sih dari saya terkait ulasan buku ini. Jadinya buku ini tuh emang sangat recommended sih, suka banget desain-desainnya, kata-katanya, bahkan isi alur dari cerita ini gitu loh. Mau gimana pun buku ini juga masih ada kelemahannya, tetapi tidak tutup kemungkinan kelemahan itu menjadi tidak sukaan kita, melainkan menjadi pelajaran gitu loh. Mungkin cukup sekian video ini, dan mohon maaf apabila saya yang ucapkan tuh ada keliruan atau kesalahpahaman bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.